which I feel now. My feeling is great. I feel great. Here was like my home. I didn't feel any pressure, you know, because I trained a lot. I trained hard. I passed a lot of hard situations. So this was like heaven for me. It was like home. I love to be here. I love to fight in MMA. I love to talk with people, to show myself to the world. Thank you so much. Indonesian fighters are really great strikers. Their potential is high. They are really, the background about the striking, Muay Thai, Wushu is great. As my words to them, they should practice more Jiu-Jitsu, more stuff, ground game, you know, to bring their level up. And Indonesia has a lot of great fighters. I know a lot of great fighters. So it was the great opportunity for me to come and fight between these great people. So I will say thank you to all Indonesia. Thank you. Thank you. Sebenarnya persiapan untuk BRAF ini saya persiapkan dari 2 bulan lebih ya, dari 2 bulan yang lalu. Persiapan latihan setiap hari, pagi sore latihan terus-terusan, termasuk menjaga pola makan sama berat badan. Untuk latihannya, karena saya basicnya striking, jadi ini bertanding di MMA sehingga saya melengkapi teknik saya dengan latihan ground fight. Jadi belakangan lebih banyak saya latihan BJJ dan ground fight. Sebetulnya untuk peminat, karena kebetulan saya sendiri membina anak-anak muda dalam satu komunitas, namanya BKT Fight Club. Ini kebanyakan anak-anak muda yang memang punya minat besar untuk bidang combat sport ya, bukan hanya MMA, tapi boxing, kickboxing, Muay Thai, dan semua combat sport yang ada. Jadi peminat itu sangat banyak, sangat luas, sangat besar. Kurangnya adalah eventnya yang sangat sedikit. Menurut saya hanya sedikit event. Memang ada event yang berkelanjutan, tapi hanya satu. Saya tuh selalu berharap event itu banyak event sehingga kita bisa benar-benar berkarir di bidang sport combat ini lebih besar lagi, lebih serius lagi, lebih fokus lagi. Jadi gimana nih event dari BRAF ini, apakah memberikan impact ke BRAF sendiri kan karena ini datang dari luar ya, kesannya international fight, jadi memang antusias dan semua fighter melakukan persiapan lebih untuk event ini. Jadi peminatnya pun di luar pun pendukung-pendukung kami lebih semangat karena ini tanding internasional ya. Biasa kita bertanding di lokal, sekarang internasional melawan orang luar negeri. Jadi ngasih wadah untuk kita terbang lebih luas gitu. Untuk jersey enak sih, aman, ringan, dibawa gerak, dia elastis, enak, ya nyaman lah. Ini akan saya pakai terus. pesan buat potensial anak muda yang mau walaupun event belum terlalu banyak, tapi memang tetap ada buat anak-anak muda. Semangat lah latihan, cari komunitas, cari sasana, cari camp untuk belajar basic. Setelah basic coba ikut event kompetisi amatir, pemula, sehingga kapanpun ada event profesional mereka siap untuk bertanding. Untuk harapan dari pemerintah sebetulnya pertama, permudah untuk setiap penyelenggara atau promotor event untuk mengadakan event, sehingga sedikit-sedikit yang menjadi halangan, yang menjadi beban, menjadi problem bagi promotor itu berkurang, karena setiap event kan pasti perizinan dari pemerintah dan segala macam kan. Itu menjadi salah satu pertimbangan untuk si promotor mengadakan acara. Karena saya pernah persiapan bertanding, hanya tinggal 2 minggu bertanding, acara dibatalkan karena perizinan dibatalkan. Itu kan perizinan dari pemerintah otomatis. Nah, hal-hal seperti itu dibuat lebih mudah supaya promotor lebih banyak membuat event. Intinya sih lebih banyak event gitu. Karena apa ya, saya haus pertandingan. Tahun ini hanya baru 3 pertandingan. siap
Oke, gue membawa fighter namanya Rizal. Dia udah cukup persiapan lah, sekitar 2 sampai 3 bulan. Gue juga ikut dampingin dia untuk fight di Brave ini kali ini. Ya, gue harap semua hasil latihan dia, semua hasil kerja keras dia bisa ditumpahkan di pertandingan kali ini. Kalau lawannya sendiri, namanya lawan mau dari manapun kita nggak boleh anggap remeh karena mereka pasti latihan. Apalagi ini Indonesia melawan negara-negara lain. Jadi ini adalah event internasional yang menurut gua pantas untuk disaksikan. Cabang dari Brave ini gimana nih? Ada pesannya nggak? Kalau Brave udah cukup bagus, apalagi Brave sekarang punya pembinaan latihan juga di samping profesionalnya ya. Jadi menurut gua Brave udah cukup baik untuk pembinaan dan event profesional. Sebagai coach yang fighternya udah menuju ke kancah internasional, kira-kira ada tips and trick nggak sih? Sebenarnya mungkin kalau tips and trick untuk fighter yang mau laga profesional, pertama adalah perkuat dulu untuk pembinaan di amatir. Begitu amatir dirasa udah cukup bagus, baru kita bisa lompat ke profesional. Nanti pembinaan dan kita bisa cari sponsorship yang penting untuk melakukan latihan dan pembinaan yang benar. Karena kita akan melihat nanti di profesional. Kira-kira fighter Indonesia nih bakal jadi juara? Kalau melihat trennya sekarang dan mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan, potensi fighter Indonesia sangat bagus, sangat punya masa depan. Dan buktinya adalah JK Saragi ya. JK Saragi udah go internasional, debut di UFC, dan dia bisa membawa nama Indonesia harum di kancah internasional. Terakhir nih Mas, kira-kira nih harapan dari seorang coach nih butuhin buat olahraga yang Oke, untuk olahraga MMA mungkin harapan saya lebih banyak aja, perbanyak event, perbanyak promotor yang mau mengadakan event, dan dukungan juga dari pemerintah. Mungkin salah satunya dari LPD Kemenpora ini ya, sangat bagus untuk support event-event MMA. Nah, harapan saya itu aja. Jadi dengan banyak event, banyak fighter yang berkembang. Oh, siap. gimana nih setelah event ini pertama kali atau Aku pertama. Kalau aku udah sering. udah sering? Kalau Brave baru pertama kali. Brave baru pertama kali. Berarti yang setelah international scale ini baru yang perdana ya? Akhirnya kan banyak fighter di Indonesia nih yang akhirnya punya experience nih buat kancah internasional. Gimana nih menurut kamu? Fighter kita udah siap belum sih? Udah siapa tuh saya udah benar-benar gokil. Bener-bener gokil. Siapa kita dukung siapa tadi kita? Vincent sama Fajar, Bang Rizal Zumi, dan pokoknya banyak fighter di Indonesia banyak. Sudah banyak. Sebetulnya nih MMA ini punya ketertarikan nggak sih di masyarakat Indonesia? Untuk di Indonesia sih udah marak ya MMA ini ya. Terutama di kancah-kancah internasional kayak One Championship, Brave gitu-gitu. UFC apalagi JK Saragi sekarang kan udah di UFC ya. Jadi peminatnya makin banyak. Dan kalau misalnya untuk potensial fighter di Indonesia sebetulnya punya kesempatan nggak untuk bisa jadi kejuara kayak Chris John di MU? Bisa banget ya. Banyak banget sih. Contohnya ya JK Saragi. JK Saragi itu potensi tidak main buat sampai memperbutkan sampai Pemencah rekor dong mas. Future champion ya? ya betul. Orang Indonesia. Adrian Mateus. Nah, Adrian Mateus itu. Kakak saya. Adrian Mateus mana Adrian Mateus? Adrian. Oh nggak ada. Adrian. Kira-kira apa sih yang pemerintah atau masyarakat bisa lakuin buat mendukung berkembangnya MMA? Ya disupport ya, dibantu posting-posting di sosial media, dibikin rame, jadi orang-orang pada terinfluence buat ikut-ikutan olahraga MMA, kickboxing. Dan atletnya harus lebih diperhatikan lagi sebenarnya. Jadi jangan
jangan cuma pas kita jadi juara baru perhatikan, tapi pas kita dari masih bawah nih harusnya diperhatikan nih, jangan pas sudah jadi di atas nih baru diperhatikan, baru dilirik soal media-media yang lain kan. Karena kita kan berjuang sendiri, kita berjuang pakai dana pribadi, pakai bantuan teman-teman kan. Pemerintah tuh lihat pas kita udah di atas, kayak gitu sih. Pesan-pesannya nih buat teman-teman yang belum jadi fans MMA nih, kira-kira apa nih sarannya? Nonton atau apa, nonton live misalnya? Bagi anda yang laki-laki, olahraganya harus apa nih? Kickboxing, MMA, boxing, Muay Thai. Sebenarnya pasti banyak bela diri yang lain Betul. yang bisa kepake di MMA ini kan, karena kan di MMA ini kan sebenarnya kan minimal kita basicnya 3 kan. Jadi saran saya sih lihat dari yang dari boxing, kickboxing, kita nonton dulu. Kalau kita ngalamin kita nggak bakal suka. Nonton langsung dulu. Nonton langsung dicoba ya. Iya. Kamu ada pesan-pesan? Nggak ada, harus nonton aja karena seru banget, walaupun nggak ngerti tetap acaranya keren banget. Brave, JJJ ya. Brave, Jaya. Gimana anak-anak di Balai Sarbini ini? Menarik banget sih. Aku sih sebenarnya udah 2 kali ya nonton pertandingan MMA dan aku lihat sih beneran seru. Untuk kali ini seru banget dan tapi ya agak sedikit mengecewakan, ada beberapa yang tadi pertandingannya tiba-tiba dihentikan, tapi kita lihat sendiri ya pas di video rekaman ulangnya harusnya nggak boleh dihentikan tapi dihentikan, nah itu yang kayak agak sedikit mengecewakan sih. Yang lainnya sih so far so good sih. Ini kan kancah internasional ya. Terus gimana nih? Kan banyak banget nih fighter Indonesia nih. Itu jadi ketertarikan Indonesia tuh banyak nggak sih sebetulnya di olahraga MMA ini? Banyak banget, tapi yang kurang terekspos lebih tepatnya. Sebenarnya faktor-faktor Indonesia juga banyak yang jago-jago dan udah banyak pengalaman, cuman kurang dukungan buat bisa mereka ke internasional kayak gitu kan. Jadi untuk yang sekarang udah bagus banget, ada yang Indonesia lawan dari negara luar, itu sih udah lebih ada kemajuan sih lebih tepatnya. Menurut kakak ini apa sih yang bisa dilakukan dukungan dari masyarakat atau dari pemerintah untuk mendukung olahraga MMA ini? Ya lebih mencari dan menggali lagi fighter-fighter, mungkin banyak dari pedalaman-pedalaman yang memang mereka udah punya talenta tapi kurang dukungan, karena yang dilihat selalu yang di kota pusatnya, sedangkan di daerah-daerah sendiri nggak terlihat gitu. Sebenarnya mereka mungkin udah punya bakat untuk menjadi atlet tapi kurang dukungan karena kurang tersorot, karena di namanya Indonesia yang booming bukan yang bertalenta malahan yang lebih viral-viral kan. Jadi kayaknya ya dukungannya pemerintah harus lebih lihat lagi ke Indonesianya sendiri, atlet-atletnya sendiri, benar-benar mendukung dari nol, dari mereka mungkin masih di pelosok-pelosok ya, masih dari awal. Itu aja sih. Makasih banyak. Ya, sama-sama. Makasih banyak. Mana fight-nya tadi? Kurang panas ya. Kayaknya pemanasannya lebih lama daripada pas tanding tadi. Cuma ya gimana pun ya sedikit sombong lah ya. Pukulan pembunuh juga nih. Repot juga orang kalau kena pukulan telak sama ini. Kemarin terakhir di sini tempat yang sama, tangan kiri bikin orang tidur. Hari ini tangan kanan. Mantap. Lengkap sudah. Perasaannya gimana nih bawa Indonesia menang nih di Brave kali ini? Mudah-mudahan jadi kebanggaan orang Indonesia sih. Bukan cuma saya, bukan cuma tim, bukan cuma keluarga, tapi bisa jadi kebanggaan buat semuanya. Pesannya tentunya acara tadi berjalan dengan sangat baik sekali, lancar, meriah, dan yang pasti tadi ada atlet yang terjadi satu cedera yang berarti gitu. Jadi menurut saya sih acara malam ini sangat sukses sekali. Ya. Sebagai salah satu atlet yang pernah ada di kancah internasional, bagaimana nih melihat fighter-fighter muda di olahraga baru? Ya saya kira ini adalah satu event yang bisa membuat si atlet MMA kita khususnya untuk bisa mendapatkan jam terbang gitu kan. Ini
ini ada atlet yang mungkin hari ini menang, kedepannya tentunya akan diperhitungkan atau dipertimbangkan untuk bisa bertanding lagi. Jadi saya kira ini sangat bagus sekali untuk dimanfaatkan atlet-atlet kita khususnya MMA ini di event Brave ini untuk ke depan akan lebih maju lagi. Sebagai solusinya sendiri nih, sejauh ini fighter di bidang MMA ini soalnya kan lebih spesifik ya. Ya, potensi pasti ada. Jadi kan tadi kita lihat juga ada beberapa petarung kita yang memang menang dengan memang hasil yang cukup memuaskan ya. Jadi itu terbukti bahwa perkembangan olahraga MMA kita cukup berkembang gitu. Dan saya yakin lah bisa bersaing di luar negeri ke depannya kalau memang pembinaannya itu terus berkelanjutan, menurut saya seperti itu. Sebagai pelaku fighter di Indonesia nih, menurut Mas Presiden nih untuk biar olahraga ini bisa maju, kira-kira apa sih yang pemerintah untuk biar bisa berkembang gitu kayak ya, menurut saya selain memang mengupdate ilmu kepelatihan untuk si pelatihnya, untuk membina atletnya, satu lagi yang sangat penting adalah membuat banyak event-event pertandingan untuk mendapatkan jam terbang yang bagus, dan tentunya kita juga membutuhkan matchmaker atau promotor yang bisa mengantar atletnya untuk ke level yang lebih tinggi lagi. Menurut saya seperti itu. Terakhir nih ada pesan untuk para atlet MMA ya, untuk atlet-atlet MMA di Indonesia tentunya peluang itu sangat terbuka sekali untuk kalian untuk bisa mencetak sejarah ya dunia gitu. Jadi terus semangat untuk bisa berlatih ya, dan tentunya ya mudah-mudahan ada jalan ke depan untuk para atlet MMA kita untuk bisa menorehkan prestasi yang terbaiknya di dunia.